Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nobi Kurniawan dan hari ini, seperti judul videonya, gue akan ngebahas satu buku yang waktu gue bacanya tuh bikin darah mendidih. Bikin emosi, bikin pengen lempar bukunya saking keselnya, yaitu novel perempuan yang menangis kepada bulan hitam karya Dian Purnomo. Oke, seperti biasa, kita akan mulai dari baca blurb singkat di belakang bukunya, kemudian baru ke kelebihan yang gue temukan dan kekurangannya. Kita langsung cepet-cepet aja karena gue pengen langsung ngomongin novel satu ini. Banyak sekali yang pengen gue sampaikan, so oke, kita langsung aja. Blurbnya kayak gini, Maggie Diela diculik dan dijinakkan seperti binatang. Sirna sudah impiannya membangun Sumba. Kini, dia harus melawan orang tua, seisi kampung, dan adat yang ingin menunggut kemerdekaannya sebagai perempuan. Ketika budaya memenjarakan hati Maggie yang meronta, dia harus memilih sendiri nerakanya, meninggalkan orang tua dan tanah kelahirannya, menyerahkan diri kepada si mata keranjang atau mencuri kematiannya sendiri. Perempuan yang menangis kepada bulan hitam ditulis berdasarkan pengalaman banyak perempuan, korban kawin tangkap di Sumba. Tradisi kawin tangkap menggendor hati Dian Purnomo untuk menyuarakan jerit perempuan yang seolah tak terdengar bahkan oleh Tuhan sekalipun. So itu tadi untuk blurbnya, mungkin gue tambahin dikit. Novel perempuan yang menangis kepada bulan hitam merupakan karya yang dihasilkan oleh Dian Purnomo setelah menerima Grand Resident penulis Indonesia tahun 2019 di Sumba. Sang penulis melihat suatu budaya dari Sumba yang dirasa sangat perlu untuk disuarakan karena banyak merenggut kehidupan perempuan yang menjadi korban gitu. Dan kalau gue mau nambahin di luar blog tadi untuk setup ceritanya seperti apa, well, kita akan mengikuti kisah Maggie Diela tadi yang merupakan seorang sarjana pertanian yang pernah berkuliah di Yogyakarta, kemudian kembali ke tanah kelahirannya untuk membangun tanah kelahirannya tadi dengan ilmu-ilmu yang sudah dia dapatkan selama masa perkuliahannya tadi di Jogja. Posisi dia sekarang tuh kalau nggak salah sebagai honorer. Tugas-tugas yang banyak dilakukan oleh Maggie Diela tuh lebih banyak penyuluhan langsung kepada petani-petani di Sumba. Dan pada satu waktu saat dia akan melakukan penyuluhan tadi, dia menjadi korban budaya kawin tangkap. Dia diculik dalam sebuah perjalanan, kemudian disekap di sebuah mobil yang mana banyak sekali perbuatan tidak menyenangkan di sana. Kalian bisa baca sendiri. Kemudian Maggie Diela dibawa ke kampung dan rumah si penculiknya tadi. Gue langsung sebut nama tokohnya aja kali ya. Namanya Leba Ali. Dia merupakan seorang lelaki parubaya yang dikenal mata keranjang, yang dikenal sudah menikah bahkan. Karena satu dan dua hal yang kalian bisa baca sendiri, istrinya tuh meninggalkan si Leba Ali tadi. Ada beberapa kabar dia beberapa kali selingkuh. Dan yang paling creepy di sini adalah si Maggie tuh tahu bahwa si Leba Ali tadi sudah memasang mata ke tokoh utama kita sedari dia SD. Waktu Maggie dan teman-temannya tuh belajar berenang. Jadi bisa dibayangin lah, si Leba Ali ini yang jauh lebih tua dari Maggie sudah menunggu Maggie dari dia SD gitu. Banyak sekali poin yang bikin kita nggak nyaman waktu bacanya. Bahkan seperti judul video ini, sekali lagi bikin darah kita mendidih dan akan terekskalasi jauh lebih besar. Jadi gue akan sangat menyarankan untuk kalian cek trigger warningnya. So itu, kita lanjut lagi ke tambahan blurbnya. Dia disekap di rumah Leba Ali, ditahan di sana, kemudian kalian tahulah arahnya akan kemana. Selama beberapa hari di sana, tokoh utama kita nggak makan sama sekali. Dia berteriak minta tolong, menangis, dan sampai di satu titik di mana kalau keluarga si Maggie tadi tidak menyelamatkannya, terutama Ama Bobo, si ayah dari tokoh utama kita, dia akan melakukan sesuatu yang unthinkable banget lah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, selang waktu berlalu, Maggie menyadari bahwa hanya dirinya lah yang sanggup untuk menyelamatkannya dari situasi ini. Dia bersiap untuk mengakhiri ini semua dengan cara menggigit nadinya sendiri. So, bener-bener ya, kalian harus cek trigger warningnya. Gue baca novel satu ini tanpa tahu apapun dan gue yang cenderung bisa makan semua jenis cerita, tetap kena shock, tetap merinding dan sempet nggak kuat sih untuk ngelanjutin bacanya. Karena novel satu ini pakai timeline maju mundur dan novel akan dibuka dengan kondisi Maggie Diela di rumah sakit pasca melakukan hal tadi gitu. Dideskripsiin bener-bener kondisinya kayak gimana, kondisi tangannya
bener-bener eksplisit, tapi gue ngerasa memang ceritanya perlu sih untuk jadi seberani ini. So itu tadi cara dari Magi Dilea untuk keluar dari situasi, satu cara yang dia pilih. Jangan khawatir teman-teman, ini nggak akan spoiler karena kondisi Magi tadi sekali lagi akan menjadi pembuka novelnya. Kemudian kita akan mengikuti kisah perjalanan Magi untuk benar-benar keluar dari persoalan ini. Karena, life sucks. Dengan pilihan Magi yang sudah cukup gila-gilaan tadi, sudah cukup hardcore lah. Permasalahannya tuh belum selesai. Jadi kalau kalian penasaran sama kelanjutan ceritanya, kalian bisa baca sendiri bukunya. Sekarang kita lanjut ke kelebihan yang gue temukan. Yang pertama, tentunya gue sangat mengapresiasi bagaimana Dian Purnomo dalam novelnya satu ini memberikan kita semacam edukasi tentang budaya lain yang ada di Indonesia. Karena gue adalah tipe-tipe orang Jawa yang berpikiran Indonesia tuh terlalu Jawa sentris. Jadi gue ngerasa seneng aja gitu tiap belajar sesuatu kebudayaan yang baru, kebudayaan yang gak Jawa-Jawa lagi yang diangkat sama teman-teman lain. Itu gue sangat mengapresiasi, baik dari budaya kawin tangkapnya tadi, kemudian sistematikanya kayak gimana, tujuan dan asal-usulnya kayak apa, ada adat bangunannya juga di Sumba yang gue belum tahu sebelumnya. Kemudian judul dari novel satu ini pun merujuk pada satu unsur budaya di Sumba, yaitu satu masa di mana semua orang harus lebih prihatin, tidak boleh bertanam, tidak boleh, banyak lah. Yang jelas satu masa yang harus kita prihatin, dan di sanalah tempat seringnya terjadi budaya kawin tangkap ini. Struktur bahasa dan kepenulisannya juga gue suka banget. Penulis sangat menjunjung unsur kedaerahan dan budaya di sana, dan gue suka banget lah. Itu untuk kelebihan pertama. Yang kedua, gue suka bagaimana novel satu ini tuh mengangkat sebuah argumen bahwa tidak semua budaya yang kita punya adalah baik. Di sini kita akan belajar bahwa adat kawin tangkap itu tuh awalnya digunakan untuk menghemat biaya pernikahan mas kawin. Di sini namanya belis dan sebagainya gitulah. Kalau intinya diskusi antara dua keluarga tuh gak mencapai satu mufakat lah intinya. Si pihak laki-laki punya hak untuk melakukan penculikan tadi gitu, untuk agar negosiasi bisa berjalan dengan lebih efektif, lebih murah. Gitu-gitulah intinya. Nah, disclaimer dulu. Gue tuh nggak tahu apakah masih banyak praktek budaya ini di Sumba sana. Tapi dari yang gue dapat dari buku satu ini, biasanya kedua belah pihak tuh udah sepakat sebelum melakukan tradisi kawin tangkap. Dan hal tersebut juga sebenarnya udah dibalas sama salah satu temen yang ada di komunitas. Gue tahu novel satu ini gara-gara ikut book party. Dan ada yang bahas buku satu ini di sana. Dia pun ngomong kalau sekarang biasanya tradisi kawin tangkap tuh cuma simbolik aja. Jadi ya sekali lagi, sudah ada kesepakatan, sudah ada deal antara dua pihak keluarga dan dua mempelai tentunya. Jadi cuma sekedar simbolik aja gitu untuk sekarang. Oke, kalau memang simbolik seperti tadi, mungkin masih oke lah untuk kita tetap memelihara budaya ini. Tapi untuk kasusnya si Magi tadi, dan mungkin di waktu yang lalu gitu ya, kalau ada perempuan yang dilamar lah intinya, dan si keluarga perempuan kurang setuju atau tidak cocok dengan belis yang disepakati, atau bahkan si perempuannya juga nggak mau, maka si pelamar tadi bisa melakukan kawin tangkap ini gitu. Bahkan untuk kasusnya Magi tadi, dia sampai dan apabila si perempuan tetap menolak perkawinan dengan laki-laki yang sudah menculiknya tadi, dia dianggap membawa sial, dia dianggap melanggar adat. Banyak sekali poin-poin dalam adat atau budaya ini yang intinya ya udah, kalau lu perempuan ini tuh lus-lus aja gitu. Lu gak punya hak apapun atas ini semua, gak punya hak untuk berbicara. Gue suka sama topik ini karena gak cuma apa yang dialami Magi ya, gue juga kadang-kadang gak setuju gitu sama beberapa adat yang dekat dengan lingkungan gue sendiri. Entah itu adat, pola pikir, banyak lah, gue gak akan sebutin. It's going to be a long discussion. Tapi yang jelas itu gue suka ada poin argumen bahwa tidak semua adat dan budaya dan pola pikir yang kita punya selama ini itu baik. Terkhususnya untuk yang novel satu ini dan budaya satu ini untuk perempuan. Kemudian poin ketiga yang gue suka adalah gue suka bagaimana gue sendiri masuk ke dalam novel satu ini tuh buta.
Yes, mungkin gue tahu tema besarnya dari komunitas yang gue ikutin tadi ya, tapi gue bener-bener secara umum buta akan novelnya, akan seperti apa sepanjang ceritanya berjalan. Jadi, waktu gue mulai novelnya, gue langsung ngeri-ngeri sedep gitu lah. Bahkan ada satu poin dimana, ini gue lanjutin gak ya, ini baru mulai loh, udah kayak gini. Kemudian di bagian tengah novelnya, gue bisa dibikin, mau nangis lah. Kemudian lebih dar lagi di bagian akhir bukunya. Pas gue selesai menyelesaikan buku satu ini, gue langsung bikin story. Gue tulis di sana, novel ini covernya pink, tapi it doesn't feel pink at all. Rock and roll Magi, gila, lu bener-bener gila. Gue yang sedari awal membaca bukunya setuju akan keputusan Magi bahwa mungkin satu-satunya cara agar dia bisa keluar dari masalah ini adalah dengan tindakannya di awal buku. Tapi ternyata Magi bisa dapet ide bahwa ada loh jalan keluar lainnya yang gila banget sih. Gue gak expect akan kesana dan Magi rela melakukan semua hal itu. So itu untuk poin ketiga. Poin selanjutnya, gue suka semua kepenokohan dari novel satu ini. Protagonisnya oke banget, supporting karakternya banyak, role-nya fungsional semua, antagonisnya pun ada Leba Ali yang pure, dibikin clean cut jahat aja, ada juga Ama Bobo yang jauh lebih kompleks. So, Dian Purnomo gila banget sih, bisa bikin cerita dengan tema budaya yang nggak selalu baik tadi, dengan tokoh-tokoh yang gila banget. Emotional roller coaster sih bacanya. Gue juga mau apresiasi supporting karakternya. Gue nggak tahu apakah gue akan sesuka ini sama ceritanya kalau nggak ada dia di sana, yaitu Dangu. Ada satu poin yang tiba-tiba muncul di isi kepala. Jadi gue tuh suka nontonin, adalah satu YouTuber luar gitu, satu channel yang ngebahas soal film, namanya Grace. Dia tuh sering kali ngomong bahwa penting untuk sebuah film atau sebuah cerita yang lebih heavy di perempuannya untuk punya supporting karakter kuat laki-laki. Begitu juga sebaliknya, untuk cerita yang lebih berat untuk target audiens laki-laki, untuk punya supporting karakter perempuan yang kuat. Gue tuh dulu mikir, emang iya ya? Emang gak bisa kita bikin yang pure saklek split gitu? Misal cerita Magi ini, kemudian seluruh karakter laki-laki di dalamnya tuh dibikin jahat, kan bisa-bisa aja ya, dan tema ceritanya pun mendukung akan hal itu. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, mungkin kalau ditanya bisa. Tapi sekelebat gue langsung kepikiran gitu, gue akan jauh lebih suka cerita novel satu ini dengan adanya karakter Dangu dan siapa sih Om Vincent di dalamnya, daripada sekedar dibikin Magi lawan Ama Bobo dan Leba Ali aja. So itu sih satu poin tentang struktur supporting karakter yang sangat baik dan gue temukan juga di novel satu ini. Dan ya mungkin itu aja ya. Banyak sekali poin-poin yang gue suka dari novel satu ini, tapi akan sangat lama kalau dibahas semuanya dan gak akan selesai-selesai. Dan gue pun gak menemukan satu kekurangan pun dalam novel satu ini. Gue sangat suka, walaupun dibikin stres dan darah tinggi waktu bacanya. Gedek banget gitu. Oke, ini budaya, tapi masa sih lu gak bisa main perspektif di sini kalau lu sebagai perempuan, apakah kalian mau diperlakukan seperti ini? Atau ini adalah kalian sendiri loh, kalian tega. Bikin emosi sih. So bener-bener gue gak menemukan satupun kekurangan. Gue suka banget, salah satu karya kepenulisan modern terbaik Indonesia. Kalian harus baca, tapi sekali lagi harus cek trigger warningnya tadi, karena si Magi ini sekali lagi lumayan rock and roll ya. Dan ya mungkin itu aja. Gimana dengan kalian? Apakah kalian juga udah pernah baca novel satu ini? Bisa tulis di kolom komentar bawah pengalaman kalian kayak gimana. Apakah kalian juga dibikin darah tinggi pas bacanya? Dan apakah kalian setuju bahwa tidak semua kebudayaan dan adat yang kita punya tuh baik sebenarnya? Again, bisa diskusi di kolom komentar bawah. Dan ya mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Robi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.